Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pendidikan anak di SD dan yang kami hormati teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang modul 5, yaitu proses belajar anak SD. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putra Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Mutiara Badehani. Perkenalkan, nama saya Sindar Nuruli. Perkenalkan, nama saya Maulana Aziza. Kegiatan belajar 1, pengertian dan karakteristik belajar. Menurut Anita E. Wolflock 1993, sebagai perubahan perilaku akibat dari suatu pengalaman tertentu. Menurut dia, belajar terjadi bila mana pengalaman menyebabkan suatu perubahan pengetahuan dan perilaku yang relatif, permanen pada seseorang atau individu. Menurut Abin Syamsuddin 2000, mendefinisikan bahwa belajar adalah proses mengalami sesuatu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dan pribadi. Menurut Sandthorpe and Usain 1994 menegaskan definisi belajar ketika dia menyatakan learning as a permanent changing behavior that occurs through experience. Belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena pengalaman. Jadi, definisi belajar adalah aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan, pengetahuan, perilaku, dan pribadi yang bersifat permanen. Perubahan yang dimaksud memiliki berbagai sifat dan dimensi, biasanya bersifat penambahan. Berikut 4 karakteristik perbuatan belajar, yaitu yang pertama, intensional, mengandung arti bahwa perbuatan yang terjadi harus bertujuan, disengaja dan disadari, bukan kebetulan. Sebagai contoh, seorang anak tiba-tiba tingkah lakunya berubah dan berteriak-teriak atau bisa disebut dengan tantrum. Yang kedua ada positif, artinya perubahan belajar menuju ke arah yang lebih baik atau lebih mantap sesuai dengan norma atau kriteria tertentu yang diharapkan, atau sesuai dengan norma yang disepakati bersama guru dan siswa, menurut masyarakat, menurut kurikulum, atau kaidah ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya, seorang anak yang tadinya tergantung kepada teman sebangkunya ketika ulangan dengan pendekatan bimbingan yang baik oleh Anda, anak itu akan menjadi mandiri, tegar, dan percaya diri. Yang ketiga, benar-benar hasil pengalaman. Artinya, belajar tersebut harus benar-benar merupakan hasil dari pengalaman, dalam arti perubahan yang ditunjukkan atau yang dicapai oleh anak itu karena dia aktif melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, seorang anak dalam 2 bulan terakhir mengalami kemajuan pesat dalam nilai ulangan berhitung, padahal kemampuannya sebelumnya di bawah rata-rata kelasnya. Yang keempat, bersifat efektif, artinya perubahan yang dicapai oleh anak itu fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan, baik untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan sekolah tingkat selanjutnya. KB 2. Prinsip-prinsip belajar anak. Pada dasarnya, perubahan hasil belajar itu terwujud dalam bentuk perubahan pengetahuan atau knowledge. Penguasaan perilaku yang ditentukan kognitif, afektif, dan psikomotor, dan perbaikan kepribadian. Ada yang lebih menekankan aspek pengetahuan, dan juga ada yang lebih menekankan aspek perilaku, dan ada yang lebih menekankan aspek pribadi. Prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh.
Prinsip ini menandakan bahwa belajar memungkinkan anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan dirinya secara utuh, menyangkut seluruh aspek intelektual, sosial, moral, spiritual, dan emosional, jadi tidak bersifat pragmatis. Yang kedua, belajar sebagai proses terpadu harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati, aktif menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Siswa tidak hanya senang berada di lingkungan, tetapi merasa tertantang untuk berkompetensi atau bekerja sama melakukan berbagai kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat, belajar sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual dan kompetitif, melainkan juga dapat dilaksanakan secara kooperatif. Belajar sebagai proses terpadu dapat dilakukan secara kooperatif, namun tetap menekankan individu dalam posisi yang terhormat dalam suasana kebersamaan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. Yang keenam, pembelajaran di sekolah harus memberi kesempatan kepada setiap anak untuk maju berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kecepatan belajar masing-masing. Yang ketujuh, belajar sebagai proses yang terpadu memerlukan dukungan fasilitas fisik dan sekaligus dukungan sistem kebijakan yang kondusif. Yang kedelapan, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu. Keterpaduan mata pelajaran dapat dilakukan antar komponen dalam satu mata pelajaran atau antar rumpun mata pelajaran. Belajar sebagai proses terpadu memungkinkan untuk menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan keluarga. KB 3, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar menurut Abin Syamsuddin Makmun 1995 dengan menggunakan pendekatan sistem, beliau mengemukakan 3 faktor. Yang pertama, faktor input, kedua faktor proses, dan ketiga faktor output. Sedangkan menurut Rockman Natawijaja 1984 mengemukakan 5 unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah, yaitu pertama unsur tujuan, yang kedua pribadi siswa, yang ketiga bahan pelajaran, yang keempat perlakuan guru, dan yang kelima fasilitas. Bisa dilihat dari gambar di atas. Penjelasan gambar di atas yaitu yang pertama, faktor anak harus menjadi titik sentral dari seluruh proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, faktor guru merupakan faktor kunci di mana sebagian pemegang peran penting dalam kegiatan belajar anak di sekolah. Yang ketiga, faktor tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai setelah anak melakukan aktivitas belajar. Yang keempat, faktor bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah materi yang harus disusun dan disiapkan sedemikian rupa oleh guru agar mudah diakses dan dipelajari oleh semua anak. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah faktor ekonomis dan administratif. Faktor ini meliputi aspek sarana uang kelas, fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran di sekolah. Guru yang sukses di SD adalah guru yang menjalankan 3 fungsi dalam peranan secara terintegrasi, yaitu pertama sebagai pengajar yang baik, yang kedua sebagai pemimpin yang handal, dan yang terakhir sebagai evaluator yang efektif. KB 4, kesulitan belajar anak di SD. A. Kriteria ketuntasan belajar. Belajar tuntas adalah suatu konsep yang digunakan sebagai kriteria ketuntasan atau penguasaan materi pelajaran. Konsep ini bertitik tolak dari anggapan dasar asumsi bahwa setiap anak memiliki kecakapan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemampuan anak untuk menangkap materi pelajaran juga berlainan, demikian juga usaha belajarnya. Oleh sebab itu, waktu yang diperlukan oleh anak untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya itu berbeda-beda. Ketuntasan belajar atau penguasaan materi pelajaran dapat dirumuskan sebagai fungsi dari waktu yang disediakan
dengan waktu yang dibutuhkan oleh anak. Rumusan matematisnya menjadi seperti berikut. Tingkat penguasaan F. Waktu yang disediakan per waktu yang dibutuhkan. B. Kesulitan belajar. Nomor 1. Pengertian kriteria dan gejala. Istilah kesulitan biasanya menuju pada suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Kriteria belajar anak di SD meliputi nomor 1. Tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Nomor 2. Kedudukan anak di dalam kelompok atau kelasnya. Nomor 3. Perbandingan antar potensi dan prestasi. Dan yang keempat, kepribadian. Gejala seseorang mengalami kesulitan belajar yaitu nilai hasil belajar dalam kurung nilai hasil ulangan, angka rapot di bawah rata-rata nilai hasil belajar tidak sesuai dengan nilai sebelumnya. Nilai hasil belajar tidak sesuai dengan potensinya, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas. Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, menunjukkan tingkah laku berkelainan, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. 2. Latar belakang penyebab. Faktor kesulitan belajar yang dialami anak SD yaitu nomor 1. Faktor stimulus, nomor 2. Faktor organisme, dan yang nomor 3. Faktor respon. Faktor stimulus atau pengalaman belajar meliputi variabel dan subvariabel sebagai berikut. Variabel metode dalam arti apakah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru menimbulkan A. Kuat lemahnya motivasi untuk belajar, B. Intensif tidaknya arah pengajaran, C. Ada tidaknya kesempatan berlatih atau praktek, D. Ada tidaknya upaya dan kesempatan untuk memberikan penguatan atau reinforcement. 2. Variabel tugas, task variable. Tersedianya tidaknya ruangan yang memadai, B. Cukup tidaknya waktu serta tepat tidaknya penggunaan waktu tersebut untuk belajar, C. Bersedia tidaknya fasilitas belajar yang memadai, D. Bagus tidaknya hubungan manusiawi antara guru dengan akhlak baik di kelas maupun di luar. Faktor organisme. Faktor organisme yaitu anak itu sendiri sebagai individu yang utuh yang dapat meliputi nomor 1. Karakteristik pribadi, A. Usia, B. Tingkat kecerdasan, D. Kesiapan dan kematangan untuk belajar, C. Bakat. 2. Kondisi psikofisik yang sedang dialami oleh anak pada saat belajar, A. Perhatian, B. Persepsi, C. Motivasi, D. Keadaan lapar, E. Stres. Faktor respon. Faktor respon sebagaimana telah disinggung meliputi A. Kognitif, pengetahuan, pemahaman, konsep-konsep, atau keterampilan pemecahan masalah, B. Tujuan efektif, seperti sikap-sikap nilai, minat, dan apresiasi, C. Tujuan tindakan, psikolomotor, menulis, berbicara, membaca, menggambar, olahraga, menyanyi, kebiasaan hidup sehat, ketekunan, kerajinan, disiplin, ketaatan pada aturan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.